Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wa arfa'a sifatil jamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puja dan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai detik ini, sampai malam ini, kita semua dapat melancahkan kaki kita, menggerakkan jasad kita semata-mata niat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan daripada curahan rahmat, maghfirah serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti kita maklum bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di muka bumi ini semata-mata hanyalah untuk ibadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengkhabarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk ibadah kepadanya. Alhamdulillah, kita sedang ibadah. Bicara ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ghairu. Kalau mahdhah jelas dah. Tapi yang sering dilupakan adalah ghairu mahdhah. Apa? Contoh, seumpamanya ada orang bekerja, tapi bekerja nyelonong begitu baik. Dia bekerja sehari-hari, sebulan dia gajian kelar urusan. Akan tetapi dari sehari-harinya itu tidak disertakan niat karena Allah, maka hal tersebut sia-sia. Ini sering terjadi. Kita lupa atau enggak atau gimana? Ya? Ataupun orang yang berdagang begitu juga. Setan nutupin supaya kita gak ada niat. Berangkat aja berdagang. Begitu juga yang rumah tangga, ibu-ibu yang pekerjaannya rumah tangga, dia ngelayanin suaminya, dia masak buat makan suami anaknya, enggak diniatin tuh karena Allah, maka hal itu sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Nah ini perlu ya agar kita mendapat bekal nanti di yaumil kiamah, nanti di akhirat. Buat kita kesempatan ini mumpung hayat, ya kita perbanyak daripada bekal kita. Bagaimana cara bekal kita? Tentunya harus dengan ilmu, ya. Aman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Faman aradahuma fa'alaihi. Siapa yang mau dia dunia, senang dengan dunia, sukses dengan dunia, harus dengan ilmu. Begitu juga akhirat, selamat nanti di akhirat, harus juga dengan ilmu. Siapa yang pengen kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Ilmu pun gak cukup buat diri kita. Kadang-kadang orang berilmu tapi masih aja kejeblos, masih aja tergelincir. Kata MZ, harus dibarengi dengan iman. Ya, ilmu tanpa iman maka kejeblos kita. Ya, iman buat rem. Bagaimana kendaraan ada remnya? Ya, ini perkara iman, perkara yang penting. Harus ada dalam diri manusia. Ya, iman kepada Allah. Makanya dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, la syai'a, tiada sesuatu apapun, afdalu minhuma, yang lebih utama daripada keduanya. Apa itu? Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ini ya adalah sumber untuk kita mencari bekal untuk kita bawa pulang ke akhirat. Ya. Yang kedua apa? Wa naqalil muslimin. Bermanfaat buat saudaranya. Ini kadang-kadang banyak ya nggak menjadi orang yang bermanfaat. Banyak. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itu sebaik-baik daripada manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Kita punya harta, bermanfaat harta itu untuk orang lain. Kita punya kedudukan, punya jabatan, maka digunakan kedudukan dan jabatannya itu untuk orang lain. Ini bermanfaat. Bagaimana Bang Haji? Saya nggak punya harta, nggak punya kedudukan, jabatan, banyak yang bisa kita lakuin. Dijelaskan di kitab Nasaihul Ibad apa? Dengan ucapan. Masa sih nggak bisa juga? Kadang ucapan ini ya bisa kadang-kadang menjerumuskan kita secara sadar atau nggak sadar, kita juga nyakitin saudara kita. Kita menyinggung perasaan saudara kita. Ya, padahal dengan lisan bisa bermanfaat diri kita untuk orang lain. Maksudnya apa? Orang minta nasihat, kita nasihatin yang baik. Jangan berapa banyak orang minta nasihat kepada kita, tetapi justru malah kita membuat orang tersebut putus asa. Kalau orang yang model begini jangan harap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dulu ada cerita begini. Ada orang kerjaannya seluruhnya usianya itu hanya ibadah aja urusannya. Lantas ketika pembagian jatah, dia masuk neraka. Kira-kira ibadah yang segitu banyaknya masuk neraka apa surga? Secara logika harusnya surga. Tetapi Allah masukin dia ke dalam neraka. Akhirnya ini orang protes, ya Allah, kemana selama ini berarti ibadahku kepadamu? Lantas apa? Gara-gara ini orang memasuki neraka, gara-garanya adalah apa? Dalam hidupnya suka membuat saudaranya itu putus asa sebab dia. Ya. Terus juga karena lisan, secara sadar nggak sadar, kita menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Sebab lisan, dijelaskan juga itu di Tanbihul Ghafilin. Ya, artinya apa? Kadang, mohon maaf,
Kemarin Bang Oji keluyuran sama istri. Begitu keluyuran lewat, ketemu orang ngomongnya apa? Yang nggak mendatangkan ridha Allah, bahkan datangnya murka Allah. Apa? Legal, anjing, babi. Dari sini ke Bang Oji ke Bang Bensin ketemu lagi orang model begitu dengan orang yang lain. Omongannya sama. Kalau Bang Oji itu menyentuh sehari ada kali 10 dengan orang yang berlainan, kayaknya sudah jadi terbiasa. Ngomong, anjing, ngomong, babinya, gampang banget. Kenapa? Hati-hati nih orang tua, pantau anaknya yang model begitu. Karena Bang Oji dulu ngomong begitu sama teman, ngomong elu aja elu, sama sepantaran. Nih abah udah ngomong elu alek pola lu. Dimarahin kita. Karena kenapa? Akhlak seseorang bisa dilihat cerminan, dilihat dari lisannya, dilihat dari pembicaraannya. Ya, jangan sembarangan. Ya, jaga lisan kita, karena ini paling gampang lisan kita lidah tak berkenan. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan ya keluarga kita selalu Allah berikan petunjuk, bimbingannya selalu di jalan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Oji panjang malam di sini kedatangan dari guru kita Afinal Mahbub Habibullah Al-Habib Ahmad Zaki bin Najib bin Yahya. Ya, kita dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau, nasihat yang baik oleh beliau, sehingga kita bawa pulang, kita bagiin sama saudara-saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ilaihi tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan guru kita Ustaz Ahmad Fauzi yang alhamdulillah membimbing kita insyaallah ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doain mudah-mudahan dipanjangkan umur fi taatillah wa taati Rasulillah, disehatkan badan beliau dan ditambahkan ilmu beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari beliau bisa kita amalkan di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah istiqamahkan ini majelis. Mudah-mudahan Allah teruskan daripada perjuangan dakwah, dan kita semua mudah-mudahan bisa mendukung daripada syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau dijadikan dengan keluarga beliau daripada keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang insyaallah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulnya, dan mudah-mudahan diberikan oleh beliau Allah Subhanahu wa taala keturunan saleh dan salihah yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita yang hadir di malam ini. Alhamdulillah. Udah jam berapa nih sekarang? Wah, semangat ibu-ibu, semangat. Baru jam 7 katanya. Berarti boleh lama-lama kalau tandanya begitu. Boleh Bu ya? Yang anak mudanya kebingungan kepengen pulang katanya. Baru jam berapa? Jam setengah 10 lewat ya. Duduk dari jam berapa? 8
Dari jam 8. Udah berapa jam? Dari sejam setengah. Bentar apa lama? Bentar. Bener. Mau sampai jam berapa? Hah? Berapa aku akan gantian dalam masa tadi. Alhamdulillah 1,5 jam kita duduk. Duduk di mana? Duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di tempat yang Allah kasih kenikmatan bagi kita di malam. Dan di mana tempat ketika kita duduk di majelis-majelis seperti ini, maka kita rasain. Udah pernah masuk surga belum? Belum. Mau nggak masuk surga? Mandi dulu. Nah ini mana ada orang masih hidup bisa masuk surga? Nggak ada, kecuali Nabi Isa ya. Kita kan harus mati dulu. Cuman surga itu kita pernah ngehayal nggak? Ibu pernah ngehayal nggak? Hah? Ngehayal tempat yang enak pernah nggak? Apa di pinggir pantai gitu, hotel, rumah ya nggak, sampingnya kolam renang, kita sembari renang ngeliat pantai yang indah, pernah nggak? Ngehayal yang paling enak kan? Kalau belum pada pernah ngehayal, habis pulang dari sini coba ngehayal sebentar saja. Ngehayal pandangan yang paling enak, ngehayal tingkat tinggi dah. Tapi jangan lama-lama menghayalnya. Bayangin di pikiran kita menghayal yang hayalan itu menurut kita paling indah. Pokoknya hayalin lah dengan tempat yang paling indah yang pernah ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatin bahwa surga kita udah ngehayal paling indah, paling nikmat, paling bagus tempat di dunia. Maka itu surga nggak ada apa-apa, jauh lebih bagus lagi. Jadi kita duduk di mana? Di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu, kita punya rasa kirang, gembira, betul apa enggak? Coba deh ke Bali, tempatnya enak, pemandangannya gunung. Ada yang mau buru-buru pulang mereka ada? Enggak, kepengen terus, kepengen nginep lagi. Kenapa? Pemandangannya enak, suasananya enak, nikmat. Nah, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika duduk di majelis-majelis seperti ini, maka dia punya hati tenang. Maka dia punya hati bergembira. Dia duduk di majelis ini, dia bisa lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya bisa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang begitu banyak. Coba kalau kita lihat, kita nggak ngerasa lebih baik, lebih bagus. Coba tetangga kita ada yang udah tidur belum? Udah. Telinganya nggak dengar nasihat, lidahnya kagak berzikir kepada Allah. Tapi kita sampai sekarang kita masih berzikir kepada Allah. Telinga kita mendengar hal-hal yang baik. Nggak dengar kita yang namanya gibah. Kita nggak kenal, nggak dengar daripada di majelis ilmu yang namanya namimah. Nggak ngerti, ataupun kita nggak dengar daripada kita ngadu domba, kita nggak dengar ngomongin orang, kita nggak dengar daripada memfitnah orang. Yang kita dengar apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar apa? Sirah, perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika hadir di majelis-majelis seperti ini, bukan di sini aja, tapi di mana tempat ketika kita hadir, maka datang ke majelis-majelis seperti itu bawa kegembiraan, bawa kesenangan. Kalau anak muda ketemu pacarnya udah malam minggu ditungguin tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau udah Jumat kan udah gelisah tuh. Dari sore ya udah sampai malam, Sabtu paginya anak muda udah pada dandan, udah pakai bedak, udah pakai lipstik. Yang perempuannya nggak, yang laki udah isi bensin motor. Untuk ngapain nih? Pada mau ngapain? Pada mau main arah betul. Pada mau ngapain? Pada mau senang-senang. Tapi disiapinnya lama. Nah begitu juga ketika kita hadir ke majelis-majelis ilmu. Datang ya udah datang aja begitu, nggak bawa perasaan gembira, nggak bawa perasaan kita bakalan dapat nikmat, kita bakalan dapat rahmat dari Allah, kita bakalan dapat barakah dari Allah, kita bakalan dapat pengampunan dosa ketika kita duduk dengan benar-benar kita duduk di majelis itu. Nah, makanya besok-besok ketika kita datang, maka bawa kegembiraan, bawa kegirangan. Ketika kita gembira kenapa? Kita mau duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengen mulut kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke majelis ini, maka kita menjaga daripada anggota tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luaran kita nggak tahu deh. Ketemu tetangga ya kagak ngomongin.
sesuatu yang nggak baik, seperti tadi guru kita bilang, omongan-omongan yang kurang bagus, omongan-omongan yang kurang pantas diomongin. Tapi di sini ada nggak yang ngomong kakak-kakak? Alhamdulillah, Allah yang ngejaga lisan kita, Allah yang ngejaga daripada anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika datang ke majelis-majelis ilmu. Semakin banyak datang majelis ilmu, semakin banyak kita hadir ke majelis-majelis zikir, semakin banyak daripada anggota tubuh kita dijaga daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dikasih istiqamah sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu senantiasa rindu, senantiasa kita cinta dan bergembira ketika kita menghadiri daripada majelis-majelis ilmu. Ada satu kisah yang namanya seorang perempuan namanya Miskinah. Ada kagak di sini namanya? Miskinah daripada asal kata miskin. Ada nama orang miskin di sini? Orang miskin ada, tapi nama orang. Kalau miskin itu laki-laki, kalau miskinah ini perempuan, namanya aja kesian. Miskin itu dalam bahasa Arab artinya kesian. Jadi kalau kita melihat orang miskin, iya kenapa? Karena kita kesian. Asal bahasa miskin itu karena kita kesian, masakin. Nah terus ini namanya aja tidak enak betul. Miskinah, jangan tak pulang dari sini tidur dengerin ada ceramah, tahu-tahu miskinah masuk surga, punya anak dinamain miskinah, jangan. Jadi kalau dengerin cerita setengah-setengah sembari tidur, apalagi tidur ya nggak lagi dengerin, namanya miskinah, terus tidur, habis tidur ntar di akhir ceritanya ini miskinah ini masuk surga, pas bangun wah miskinah masuk surga, wah namanya miskinah aja dan bentar, jangan, miskinah kesian. Nah ini hidupnya, ini miskinah namanya udah susah, wah hidupnya juga benar susah, karena sesuai namanya, dia buat makan aja susah. Walhasil diceritain ini miskinah tiap hari dia cari majelis-majelis ilmu. Dia satu pengen nuntut ilmu, kepengen duduk sama ulama-ulama dan kepengen apa? Pengen makan. Karena dia nggak ada duit buat beli makanan. Dia datang, alhamdulillah kadang orang kasihan sama dia kasih duit, ada yang kasihan lagi kasih roti ataupun kasih makanan dia bawa pulang. Setiap hari hidupnya dia di majelis. Ada yang orang sini begitu. Alhamdulillah pada bisa makan ya. Nah ini miskinah datang ke majelis udah mau nuntut ilmu, pengen bergembira dan sebagainya, dan salah satu tujuannya kepengen apa? Bermakan. Walhasil udah miskin, susah hidupnya, tapi dia datang majelis, dia meninggal. Sedih gak ceritanya? Sedih. Meninggal, ini yang namanya miskinah. Tapi pas ketika meninggal, di malam dia dikuburin, malam itu juga di siang hari dikuburin, malam itu juga suatu orang ulama besar wali min auliyaillah mimpi tertidur, dia melihat daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat surga. Pas dilihat surga, ada perempuan pakai baju cakep dari sutra, diiringi sama bidadari pengawal, layang-layang, tempatnya bagus. Pas nengok lihat mukanya miskinah. Nah ini ulama tetangga sama miskinah dipanggil, miskinah katanya. Udah belakang dia. Nengoknya begitu doang kan. Udah jadi orang kaya, itu manggil siapa katanya. Itu miskinah kan, iya itu nama aneh di dunia katanya. Nama aneh di sini sekarang ghanimah katanya. Ini sudah jadi orang kaya katanya. Dulu nama aneh di dunia miskinah, sekarang kalau hasil ulama itu nanya, kenapa dia bisa begitu dapetin yang bagus katanya. Kata ini miskinah betul, di dunia aneh susah tetapi aneh selalu cinta sama majelis taklim. Maka aneh datang majelis taklim, aneh datang majelis ilmu, dan Allah ganti semua kesusahan aneh yang ada di dunia dengan sekarang yang aneh lihat sekarang. Maksudnya diganti dengan kenikmatan dari Allah di surganya Allah. Nah ini kita kagak jadi miskinah, makan alhamdulillah masih bisa. Nah tetapi datangin majelis dengan apa kita nggak bisa lihat sekarang. Daripada keutamaan, kemuliaan, keberkahan kita duduk di majelis, kita nggak bisa lihat sekarang. Tetapi nanti ketika Allah kasih lihat daripada sesuatu kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia, maka kita bakalan apa? Kita bakalan terperangkap dengan kebaikan dan nikmat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita melihat kebaikan tersebut, kita bilang apa? Ya Allah, coba dulu aneh tiap detik aneh majelis. Ya Allah, coba tiap detik aneh salat. Ya Allah, coba setiap detik aneh sedekah. Ya Allah, setiap kebaikan-kebaikan ketika ditampakkan di hadapan kita ini ketika kita menjadi mayit, maka apa? Maka kita bakalan bilang itu kurang. Kita pernah kasih orang seumpamanya 5.000. Nah itu 5.000 dengan keikhlasan kita Allah tampakin apa namanya balasan.
Allah bakalan tampakin sesuatu nikmat yang Allah kasih buat kita 5.000. Padahal kita punya duit 100.000. Ya. Nah, tetapi ketika Allah tampakin kebaikan tersebut, maka dia bilang, ya Allah, coba semuanya 100.000 Anda kasih. Kenapa? Karena udah dikasih dia tampak kenikmatan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang seperti dibilang tadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan tersebut itu kita dengan keyakinan kita. Contoh, sering Al-Fakir bilang, ada yang pernah lihat pahala? Nggak, itu iman. Ada yang pernah lihat dosa. Tetapi Allah melalui Rasulnya bilang, kalau kita sholat, kita dapatin pahala, kita yakin sama Allah dan Rasulnya, kita beriman dan namanya sama Allah dan Rasulnya. Dan dibilang kalau orang yang sholat maka bakalan dapat balasannya, bakalan dapat ganjarannya berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang udah pernah ke surga? Belum ada. Tetapi apa? Ini keyakinan. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin kuat daripada keyakinannya dia terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di zaman sekarang gara-gara Indomie keimanannya dijual, gara-gara makanan, gara-gara duit, gara-gara jabatan, gara-gara pekerjaan, gara-gara harta yang bakalan habis kita gadein. Bahkan kita tinggalin sholat satu pabrik gajinya gede, UMR 3.800.000 4 juta. Sumpamanya 1 bulan, kalian nggak tahu soalnya kita nggak kerja. Setiap bulan digaji 4 juta ada taruh. Ketika dia ngelamar nggak punya duit, kepengen butuh daripada duit buat makan, buat benerin rumah dan lain sebagainya. Ketika kita ngelamar ke pabrik, seumpama kita datang ke pabrik nawarin sama kita, iya boleh Anda kerja, tetapi sholat Jumatnya 2 minggu sekali. Karena apa? Mesin kagak boleh berhenti. Nah jadi Jumat ini ente sholat Jumat besok enggak, gantian sama temennya. Bagaimana? Berpikir kalau orang zaman sekarang, betul? Mikir, 4 juta nih saya kagak. Apa-apa dah sholat Jumat 2 minggu sekali, nggak apa-apa katanya. Dengan mudah keimanan ditukar sama duit 4 juta. Harta dunia seisinya dikasih sama kita, buat kita tinggalin keimanan kita. Jauh daripada keimanan yang ada di hati seorang mukmin, seorang hamba yang beriman. Dunia seisinya nggak ada apa-apa. Itu dikasih ditawarin nih, apalagi minta agama. Jangan kita tinggalin salat satu waktu salat. Ada orang bilang, Anda kasih ente duit, berapa duit? 1 miliar. Tinggalin aja waktu salat duha. Mau apa kakak? Mau apa pak? Ini jujur. Kalau yang lain masih mikir-mikir. Kalau ini jujur, pak. Kenapa? Menganggap 1 miliar lebih mahal daripada satu waktu salat. Orang-orang yang beriman, mereka gak bakalan tinggalin yang namanya 1 waktu salat. Walaupun dikasih dunia seisinya, dunia seisinya ibadah mereka tinggalin daripada salah satu waktu salat, mereka tinggalin itu dunia. Bukan bohong kan? Tetapi kenapa? Kalau sekarang kita tanya, kalau dikasih duit 1 miliar sama tinggalin sholat, mau apa kagak? Jawabannya apa? Gak bakalan mau. Kenapa? Duitnya kagak kelihatan. Kalau duit itu dikasih dia 1 miliar, mau kagak? Mikir juga kan? Nah, kenapa? Ini daripada keimanan kita. Keimanan seseorang semakin tinggi keimanan, maka semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ayat ketiga. "Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, jadi kalau kita punya masalah, udah pasti dah manusia yang namanya hidup punya masalah, betul? Semua punya masalah. Nah, ini Allah kasih rumusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah bakalan berikan daripada jalan keluar. Allah kasih jalan keluar dulu, apa suruh bertakwa dulu? Bertakwa dulu. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah bakalan bukain jalan keluar bagi kita. Ditambahin lagi sama Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki daripada yang kagak diduga-duga. Nah, orang yang bertakwa keuntungannya apa? Dia punya masalah, dia punya problema di dalam kehidupannya. Ketika orang-orang tersebut bertakwa, Allah yang bakalan bukain jalan keluarnya. Makanya zaman sekarang banyak yang galau. Kenapa? Enggak bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa nggak ada galaunya, nggak ada bingungnya, nggak ada takutnya. Karena apa? Pasti Allah bakalan bukain jalan keluarnya. Kalau bicara rezeki nggak ada duitnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, bakalan apa? Bakalan diberikan rezeki dari hal yang nggak diduga-duga. Yang kita nggak masuk pikiran, atau datang ke rezeki buat kita. Cukup sampai situ enggak? Kata Allah, "Faman yatawakkal 'ala Allah." Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa udah, kita dengan di dalam takwa ada ikhtiar, kita berusaha, kita kerja dan lain sebagainya. Katanya faman yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal, berpasrah diri sama Allah. Ya Allah, ana udah berusaha, ana udah begini, ana pasrahin semua urusan sama Allah. Maka kata Allah apa? Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Allah bakalan cukupin orang tersebut. Sering Al-Fakir bilang, kalau ada orang kaya punya duit 1 triliun lebih, hartanya banyak 100 triliun dia punya harta, kita dijamin sama dia, kira-kira agak tenangan dikit gak hidup? Kata orang kaya, ini bermawar orang kaya, biasa ngasih orang. Datangin udah, itu jangan takut. Ntar urusan sekolah anak ente, aneh yang kasih, aneh yang jamin sampai kuliah. Kita tenang, kenapa? Yang jamin orang kaya. Kalau satu Oji jamin, agak mikir juga ya kan, hidupnya aja susah, bahasa kasar ya kan. Tapi kalau orang kaya raya punya duit 100 triliun ngejamin kita satu orang, bakalan percaya kita. Kenapa? Karena dia punya duit dan dia orang yang dermawan, suka memberi. Wah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah bakalan mencukupi kehidupan. Kenapa kita masih ragu sama Allah? Kenapa kita masih takut? Kita bingung dengan rezeki kita. Zaman sekarang orang bingung sama rezeki. Berani ngegadain akidah, berani ngegadain keimanan demi apa? Demi duit, demi harta. Maaf, perempuan membuka auratnya demi apa? Menjual harga dirinya demi uang, demi kesenangan urusan dunianya. Mamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Allah sudah peringatin. Maka kesenangan yang ada di dunia itu adalah tipu daya yang ngebohongin kita. Kita punya duit, pengen beli apa? Pengen beli handphone. Kita punya duit, pengen punya rumah yang bagus. Ada satu kita kerjain apa, kagak bakalan ada habisnya. Maka ini daripada benteng kita. Jangan pernah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita bilang apa? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? Kita tidak diciptain sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tidak diciptakan manusia dan jin untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ibadah sama Allah, bertakwa, kita hadir majlis, kita dapat ilmu, kita amalin dengan keyakinan kita hadir ke majlis seperti ini dengan harapan apa? Itu semakin bertakwa kepada Allah. Semakin kita mau mengamalkan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang majlis berkah, lebih berkah lagi ngamalin apa yang duit dapatin di dalam majlis. Pulang ke rumah, oh tadi masalah apa? Masalah keyakinan tentang rezeki. Maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu perempuan-perempuan daripada istri orang-orang yang saleh, daripada ulama-ulama, kalau lakinya mau keluar rumah nih. Kalau kita bini zaman sekarang dulu dah, bagaimana bini zaman sekarang? Laki kita pengen keluar rumah nih. Kita bilang apa? Mbak jangan lupa bawa duit yang banyak ya. Kalau istri salehah di zaman dulu, ketika suaminya keluar rumah, bininya bilang apa? Dia bilang, wallahi sumpah. Coba, cuman bukan nyumpahin lakinya. Dia bilang sama suaminya, wallahi demi Allah katanya, kita satu keluarga nggak bakalan berubah sama ente ketika ente pulang ke rumah kebawa daripada duit yang syubhat ataupun yang haram. Maka kita lebih baik kelaparan 2 hari 3 hari nggak makan daripada ente keluar ngedapetin duit yang syubhat apalagi yang haram. Kemana perkataan daripada perempuan-perempuan ataupun suami yang ada di zaman sekarang tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala udah jarang. Pokoknya tahunya kita bisa makan dan lain sebagainya tanpa kita berpikir makanan kita syubhat, apa makanan kita haram, apa dapatnya cara yang halal ataupun yang haram, kita nggak pernah berpikir. Maka ketika kita duduk di majelis-majelis seperti ini, maka kita mengetahui bahwa sesuatu makanan yang haram, mau itu zatnya ataupun mau itu cara mengambil daripada makanan tersebut, maka ini bakalan menggerogoti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang
yang dia nggak kuat ibadah, dia nggak kuat duduk di majelis ilmu, dia nggak kuat sholat, dia nggak kuat baca Quran, dia nggak kuat berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ada sesuatu yang syubhat ataupun yang haram, sehingga melemahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama mereka kuat-kuat ibadahnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibnu al-Imam Husain, Ibnu al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Imam Ali Zainal Abidin, setiap malam beliau salat 1000 rakaat. Ada enggak? Nah, jangan tanya kok kuat betul. Iya, enggak pernah kemasukan barang-barang yang syubhat, enggak pernah masukkan daripada barang-barang yang haram. Maka kenapa? Beliau kuat untuk beribadah kepada Allah, bermunajat. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau seorang ulama dari kota Baghdad, Irak. Maka sebelum buka daripada tokonya, dia sholat 200 rakaat, sholat duha. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, setiap malamnya beliau sholat sunnah 300 rakaat. Begitu juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah, beliau sholat setiap malamnya 300 rakaat. Kita alhamdulillah, Isya udah keberuntungan begitu salat Isya. La wala salat bahagia, wala salat witir, wala salat tahajud, wala salat fajar dan lain sebagainya. Kenapa? Yuk kita introspeksi diri kita. Di badan kita ini ada apaan? Bagaimana makanan kita? Bagaimana daripada sesuatu yang masuk ke badan kita, yang masuk ke daripada istri kita, masuk daripada anak-anak kita. Suami ketika kita memberi semangat untuk mencari yang halal, maka dia keluar dengan ketenangan hati, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ini suami akan didatangkan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini daripada contoh ulama-ulama kita di zaman dahulu kala. Ingat kagak perkataannya apa? Diawali dengan sumpah, wallahi demi Allah, kita kagak bakalan redot kalau ente pulang datang bawa duit yang syubhat ataupun yang haram. Mendingan kita kelaparan. Kalau kita perempuan, waliyadzubillah, jangan sampai. Mudah-mudahan di sini kagak ada. Mudah-mudahan jadi perempuan yang salehah, perempuan yang ngerti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di zaman sekarang perempuan-perempuan bagaimana? Mau halal ke, mau haram ke, udah hantam aja dah, bawa pulang duit yang penting. Waliyadzubillah. Nah, ini daripada timbangan kita. Di dalam apa? Orang yang berkenaan dengan urusan duniawiyahnya, maka semakin besar dirongrong sama urusan dunianya. Tetapi orang yang semakin besar dengan urusan akhiratnya, dunia yang rongrong dia, dunia yang uber-uber dia. Nggak ada duit, pengen disogok. Nggak ada duit, pengen dikasih mobil, pengen dikasih rumah dan lain sebagainya. Walaupun itu yang haram, tetapi apa? Dunia berusaha ngedeketin orang-orang yang berjalan di jalan akhirat. Mereka daripada ulama-ulama dahulu kala, mereka menjaga daripada akhirat mereka. Mereka lebih baik nggak ngedapetin apa-apaan, tetapi mereka kagak meninggalkan daripada apa? Meninggalkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, mau dengerin nggak? Ada satu kisah yang mana ini kakek daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang besok insya Allah hari Sabtu datang ke Indonesia. Yang punya waktu, ibu-ibu, bapak-bapak, ajak semuanya. Ada hall Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim di Cidodol. Nah, usahain hadir. Ini majelis-majelis yang barakah. Ini majelis yang insya Allah diturunkan rahmat Allah, dan kita bakalan dapetin kebaikan ketika kita pulang dari majelis-majelis seperti ini, terutama majelis hall Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Nah, ini anaknya Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Jadi Habib Husain bin Syekh Abi Bakar, seorang wali min awliyaillah. Beliau tinggal di kota Inan. Al-Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim nggak kayak wali-wali yang lainnya. Kenapa? Kaya raya, hartanya banyak. Orang mempertanyakan, apa benar sih wali begini modelnya? Biasanya wali kan rumahnya biasa aja ya, kayak ini Ustaz Oji. Jangan, kita nggak tahu kali dia wali ya, rumahnya biasa aja, ngumpet di kampung ya, di kampung pulang nggak mau ke Jakarta karena gubernurnya orang kafir ya. Walhasil ini Al-Imam Husain bin Syekh Abi Bakar wali kaya, bingung kan? Di mana-mana wali zuhud, nggak demen sama harta. Enggak juga. Yang disebut zuhud, enggak cinta sama dunia, itu bukan dia gembel. Enggak boleh punya rumah, enggak boleh punya mobil, enggak boleh punya harta, bukan.
yang namanya disebut nggak cinta sama dunia, kita punya rumah, kita punya mobil, itu mobil diambil sama orang, kita kagak mikirin tuh mobil, itu yang namanya zuhud. Walaupun kita punya mobil, walaupun kita punya rumah, walaupun kita punya duit, kita punya duit miliaran, 100 juta hilang. Kalau kita ya Allah, 3 hari 3 malam tuh mikirin ya kan, gimana caranya balik bisa pingsan kan itu ya. Kita pikirin bagaimana. Tetapi kalau orang-orang yang zuhud, maka dibilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tuh punya Allah bakalan balik lagi sama Allah. Ini daripada konteks orang yang zuhud. Orang yang zuhud bukan berarti nggak punya daripada harta, bukan. Tetapi nggak ada di dalam hatinya keinginan terhadap dunia. Walaupun itu hilang, dia masih bodoh. Alhamdulillah ikhlas, itu seorang orang yang zuhud di dunia. Makanya kita diajarin untuk zuhud, nggak terlalu mencintai kepada dunia. Hilang daripada barang kita, jangan pernah terlalu pikirin. Boleh kita pikirin, tapi jangan lama-lama sehingga mengganggu ibadah kita. Walhasil Imam Husain bin Syekh Ali Bakar, beliau seorang wali yang kaya, sampai satu orang nih ragu. Sampai dibilang apa iya dah wali modelnya begini, rumahnya aja bagus, hartanya banyak, punya kebun korma banyak, hektaran. Akhirnya semua pada tahu ini Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, wali min auliyaillah. Sampai nih orang datang ke Habib Husain. Habib Husain memberitahu bahwa beliau wali, seorang wali besar, kasih tahu. Akhirnya dia datang, Habib apa ente wali katanya. Kata Habib Husain, terserah ente memandang anak wali nggak apa-apa, nggak mandang juga nggak apa-apa, kena rugi gitu dia. Tapi wali kok begini katanya. Walhasil diceritain, dia nggak percaya, karena kaya. Dikasih tahu sama Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dikeluarin karomahnya. Tapi dengan tawadhu'nya, rendah hatinya Habib Husain bin Syekh Abi Bakar, beliau bilang dulu abaannya waktu masih hidup, Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau bilang katanya, itu tuh di atas rumahnya kamar katanya. Untuk kamar aneh kosongin dari zaman abaannya hidup. Itu kamar kata abaannya, bukan kata aneh. Tapi ini salah satu karamah, keistimewaan Al-Imam Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Beliau bilang untuk ntar katanya, itu kamar bakalan penuh ente bukain sama kepingan emas. Nggak percaya ya. Udah tunggu aja, udah tunggu. Nah ini Habib Husain bin Syekh Abi Bakar punya apa? Punya kebun korma. Nah ketika panen korma Hadramut ini paling jeleknya di dunia korma. Kalau dibilang korma Hadramut ini buat kasih makan ontak, bukan buat makan orang. Jadi kormanya di kota Hadramut itu kalah sama korma Madinah, korma Mekah, korma Tunisia, korma yang lain kalah. Di Hadramut ini kormanya paling jelek. Jadi buat makan ontak nih, bukan buat makan orang. Tapi ketika panen, Habib Husain perintahin muridnya nih. Dibawa 2 murid, dia bilang, ente bawa nih semua hasil panen, kata Habib Husain bin Syekh Abi Bakar, ente jualin di Basrah Irak. 2 murid, yang satu muridnya yakin sama Habib Husain, seorang wali min auliya. Yang satu lagi agak ragu. Ya udahlah, namanya perintah guru ya, bawa aja lah, bepeti-peti dibawa, beton-ton dibawa, naik kapal laut sampai ke kota Basrah Irak, dijejerin dagangannya. Pas dijejerin, dia melihat tetangga-tetangga yang lain jualan korma. Murid yang satu bilang, ya Allah, di sini nggak bakalan ada yang mau beli. Yang satu bilang apa? Oh enggak, ini korma berkah. Daripada kita punya guru Habib Husain bin Syekh Ali Bakar, insya Allah doanya dia kita pulang bakalan bawa duit katanya. Kita bakalan ngelakuin ini korma. Lu lihat tuh, no korma Madinah cakep deh katanya. No korma Tunisia, ini korma kita. Begini modelnya katanya. Nggak ada yang mau makan manusia katanya. Yang satu tetap yakin sama gurunya Imam Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Ya udah sabarin aja katanya. Ya udah, dilihat tetangga-tetangganya nih pada ini rame, pada beli semuanya. Udah. Kata teman yang satu apa yang dia bilang, apa kita di sini jalan jauh-jauh dari kota Hadramut atau kota Basrah Irak, nah kenapa tidak? Sabar katanya. Guru kita ini seorang wali bin auliyaillah, pasti kita bakalan membawa sesuatu buat ngebahagiain guru kita. Udah. Walhasil besokan harinya ini satu kota terkena yang namanya taun, penyakit menular. Satu kampung sakit semuanya. Akhirnya besokannya datang satu orang
Dia tanya, ini korma siapa ya? Korma dari mana? Gue ini korma dari Hadramut katanya. Katanya murid yakin sama Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Akhirnya punya siapa katanya? Satu orang, ini ketularan kena penyakit. Akhirnya, oh ini punya wali min auliyaillah katanya. Insya Allah ada berkahnya katanya. Betul, iya, ini punya wali besar di kota Hadramut. Betul, iya. Ya udah, coba kata dia gitu. Ada beli 1 kilo, berapa duit? Penglaris kalau kata kita. Iya. Dia beli 1 kilo, dia bawa pulang. Dia bilang apa? Ya Allah, dengan keberkahan Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, maka kita meminta kesembuhan darimu ya Allah katanya. Dia makan tuh korma, satu keluarganya dia sembuh. Datang lagi nih ke penjual korma daripada murid-murid Al-Imam Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Dia bilang, Syekh, Anda punya keluarga, semuanya sembuh katanya. Anda bakalan umumin sama satu kampung ini dan kampung tetangga yang mungkin ketularan katanya. Tapi ente jual satu butir korma dengan 1 keping emas katanya. Karena kenapa? Anda berterima, ini cara Anda berterima kasih kepada Al Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Anda bakalan jamin sama orang satu kampung kalau makan ini korma kita bakalan sembuh katanya. 1 butir korma dibayar dengan 1 keping emas. 1 kilo aja nggak sampai sebegitu. Oh, diumumin semuanya. Walhasil itu satu kampung berbondong-bondong beli. Bayangin 1 butir korma sama peti-peti daripada kormanya Imam Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Berapa banyak duit tuh? Dia bawa, walhasil apa yang dia bilang katanya? Giliran dia lagunya. Apa percayaan sih sampai burunya? Guru kita orang besar, wali min auliyaillah. Dia nggak bisa ngomong. Pulang, dia bawa karung-karung kepingan emas. Walhasil dia naik perahu, balik ke kota Hadramut. Itu satu kampung di kota Basrah, semuanya sembuh berkah daripada kormanya Imam Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Wali min auliyaillah. Walhasil pas pulang nyampe ke kota Inan, malam-malam. Ketika nyampe malam, ini murid berdua diskusi. Katanya murid yang satu, udah ayo kita gedor aja dah rumahnya Habib Husain. Bentar dulu, kalau Habib Husain lagi ibadah, kita ngeganggu ibadahnya. Terus bagaimana? Kita bawa pulang aja. Kita bawa pulang, kita ntar dirampok bagaimana? Ini duit banyak nih katanya. Bingung dia berdua. Pas dia lagi bingung di depan rumah Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar, dia lihat jendela kebuka. Nah, itu dia tuh katanya. Udah kita gerojokin aja tuh di situ katanya. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas, digerojokin sampai penuh kamarnya Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim dengan duit. Dengan apa? Kepingan emas. Besok paginya baru datang, minta maaf ya Habib, Ani minta maaf, semalam kita pengen kesini, kita kepengen kasih daripada hasil penjualan kita, cuma takut mengganggu waktu ibadah antum katanya. Terus ya udah kita masukin aja kepingan emas, semuanya ada di kamar itu. Oh, itu panggil orang yang waktu itu datang kata Imam Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Yang nggak percaya, waktu pengen pergi nggak percaya bahwa kamar tersebut bakalan dipenuhin dengan harta kata Bahrul Syekh Abi Bakar bin Salim. Walhasil dipanggil. Ente ceritain katanya. Diceritain nih murid-murid iya kita dagang begini. Sekarang itu kamar penuh. Dikasih kuncinya sama Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Orang yang nggak percaya tentang kewalian Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ya udah ente buka barang-barang, pasti buka ngaprak semuanya kepingan emas. Tapi kata Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau bilang apa? Ente udah lihat harta anda? Ente udah lihat daripada karamahan kata Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar. Ini orang malu, ini orang mundur. Iya hari. Dan Habib Husain bilang apa? Wallahi, demi Allah katanya. Kalau itu harta, ini hari, ini waktu, detik dihilangin sama Allah, diambil lagi. Dan rumah aneh kebakar, harta kebun-kebun aneh dikebakar. Demi Allah, kakak bakalan merinding aneh menangisin untuk harta tersebut. Tapi wallahil alim, demi Allah, kalau aneh tinggalin 2 sholat rakaat daripada ba'diyah ataupun qobliyah, daripada sunnah rawatib, maka akan merinding aneh punya badan dan aneh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Fakhrul Wujud, anaknya Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Husain bin Syekh Abi Bakar. Jadi harta dijadikan di kakinya beliau. Harta bukan sesuatu untuk dibanggakan sama kita. Harta bukan sesuatu menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan daripada keimanan kita, ibadah kita. Maka ini yang bakalan menunjukin kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nasihat yang begitu mahal.
Kita udah tahu bagaimana caranya kita injak harta, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Injak harta, injak dunia, maka dibilangin sama ayahnya Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Tadi Habib Hussein bin Syekh Abi Bakar, ini bapaknya Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau mengatakan adunya bintul akhirah. Dunia itu daripada anaknya akhirat. Faman zawaj ummuh faharamah bintu. Barang siapa yang nikahin ibunya maka diharamin anak. Artinya barang siapa yang menikahi anaknya maka diharamin daripada ibunya. Paham? Dunia anaknya akhirat. Dunia anaknya akhirat. Barang siapa yang nikahin anaknya maka diharamin emaknya. Barang siapa yang nikahin dunia maka diharamin akhirat, kesenangannya dan apa yang ada di dalam akhirat. Tapi barang siapa yang menikahi daripada akhirat, barang siapa yang nikahin emaknya, anaknya jadi anak kita kan? Jadi anak kita. Maka dunia bakalan ikut. Nah begitu keadaan daripada hati orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya melalui majelis yang mulia ini Al-Fakir pengen mengingetin khusus diri pribadi Al-Fakir dan umumnya kepada jamaah sekalian, maka coba kita belajar untuk apa? Untuk sedikit demi sedikit kita cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita koreksi daripada salat kita bagaimana? Kita koreksi daripada sehari ini hari kita dibaca Quran apa belum? Berapa banyak kita salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak lidah dan hati kita berzikir menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari? Kita pulang majelis besok insyaallah Allah panjangin umur kita, kita bangun pagi, apa yang kita ucapin? Kalau sekarang, besok pagi kita belum tentu. Besok pagi itu udah disibukin sama urusan dunia kita. Itu udah disibukin sama urusan macam-macam kita. Sehingga lupa kita berzikir kepada Allah. Lupa daripada salat kita. Lupa daripada kita mengucapkan rasa terima kasih kita. Allah masih panjangin umur kita. Allah masih kasih nikmat sama kita. Allah masih baik sama kita. Coba kalau Allah gak baik sama kita berapa banyak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya mulai daripada hal-hal yang kecil. Apa hal-hal yang kecil? Ya seperti tadi ketika kita masih dikasih nikmat sama Allah, kita ucapin alhamdulillah. Kita dikasih rezeki yang banyak sama Allah, kita bagikan rezeki kita kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadiin daripada lidah, hati kita ini selalu tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, apa yang kita pikirin? Robah pikiran kita di zaman sekarang. Orang banyak pikirin urusan keduniawian, tetapi jarang berpikir tentang daripada apa? Daripada kenikmatan yang Allah kasih, daripada ciptaan yang Allah berikan kepada kita, dunia ini, langit, bumi dan lain sebagainya. Yang mana Allah berfirman, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Nah ini disunahkan, dianjurkan untuk ketika kita bangun, mau kita bangun malam hari untuk kita bangun apa ketika kita pengen salat subuh, maka kita baca alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri mereka, dalam keadaan duduk mereka, dalam keadaan berbaring mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka orang yang beriman senantiasa mereka berpikir akan ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Seraya mereka mengatakan apa? Dengan mereka mengatakan Rabbana ma hadza batila. Maka ya Allah, Engkau menciptakan dunia ini, alam semesta ini, enggak ada sesuatu yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina 'adzabannar. Selamatin kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ingat enggak? Hah? Jadi kalau bangun tidur bacanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma hadza khalaqta hadzal batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kalau enggak ini ntar tanya sama Ustaz kita. Tanya sama Ustaz Oji, ayat berapa, surat berapa, kebedah PR buat Ustaz kita ya. Jadi kalau malam kita baca, kalau kita bangun dianjurin untuk membaca daripada hal tersebut. Bangun pagi kita baca.
daripada ayat tersebut ini, daripada ajaran orang-orang saleh kita. Nah, diajarkan juga sama guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, maka lazimkan, seringin daripada kita membaca hasbiyallah la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Jawab satu orang, ada apa? Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu baca pagi hari 7 kali dan sore hari 7 kali. Maka dibilang datang kabar kegembiraan buat kita barang siapa orang yang membaca daripada perkataan tersebut, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mau dia percaya kagak percaya, bakalan Allah cukupin urusan dunianya dan urusan akhiratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, enak apa kagak? 7 kali kita baca. Mau dia yakin bacanya, mau dia nggak yakin, dia bakalan dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tinggalin nggak? Ini daripada harta karun dari Allah. Ini daripada apa? Sesuatu yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma 7 kali kita baca. Coba bareng-bareng. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali kita baca insyaallah pagi dan sore hari kita baca. Bakalan kita dicukupin sama Allah. Maka kita bakalan dikasih keberkahan sama Allah. Maka kita ketika kita baca daripada zikir kepada Allah, perasaan sumpah kagak ada. Pusing mikirin kagak ada. Kenapa? Karena Allah yang bakalan bantu kehidupan kita. Allah yang bakalan mudahin segala urusan kita. Dan jangan kita tinggalin berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lagi masuk di bulan apa? Muharram, udah di akhir. Besok masuk bulan udah dilengkapi. Besok bulan apa? Besok bulan Safar. Habis Safar bulan Rabiul Awal. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapin. Yuk kita rinduin Nabi Muhammad. Kita banyakin bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup cerita, ada satu cerita lagi penutup udah setengah 11. Ada perempuan perang Suriah, mungkin pernah diceritain di sini. Ketika perang di Suriah, mudah-mudahan negeri kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan, dari peperangan. Allah persatuin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menangin daripada pejuang-pejuang Islam yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peperangan kagak enak. Hancur di mana-mana, bom, kita tidur agak tenang dan lain sebagainya. Maka ada satu perempuan lagi nangis. Di perempuan poin-poin. Nangis di perempuan. Nangisnya kayak kecil, kejar. Seperti bahasa Inggris kejar. Kejar, nangis deh. Kayak anak kecil kagak dikasih makanan, kejar gitu. Dia nangis sampai satu ulama datang. Lewatin ini perempuan, dibilang sama ini perempuan. Kenapa ini ulama? Ulama langsung ngomong, nasihatin. Tadi guru kita bilang apa? Ngomong yang baik, nasihatin. Jangan kita bosan sama siapa aja, sama semua orang. Kalau ada orang yang kagak baik, ini dakwah kita. Ada orang yang kagak baik, ngomong yang kagak baik, kita kasih tahu, jangan ngomongnya kayak begitu. Nasihatin dengan kelembutan, nasihatin dengan kasih sayang, dengan rahmat yang ada di badan kita ajak. Jangan sampai daripada umat Nabi Muhammad berkata yang kagak baik, bahkan mengadu domba, memprovokasi dan lain sebagainya. Maka ketika ini ulama melihat seorang ibu lagi nangis begitu, beliau langsung nasihatin. Nasihatin apa? Bu, sabar. Kita lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan perang sekarang katanya. Nah, jadi nasihatin kayak begitu, jangan ada teman, wah ini bonyok nih, ya kan dikebukin, yang mana? Ayo kita samperin rame-rame satu kampung. Itu bukan nasihatin namanya, jadi agak ngajarin ribut, provokator namanya. Nah itu ulama bilang kayak begitu. Ulama bilang sabar bu, katanya. Memang kita lagi diuji sama Allah. Allah kasih cobaan sama kita, insya Allah kita mau diangkat derajatnya sama Allah dan lain sebagainya. Dibilang sama ibu, enggak nangisin urusan perang ini, katanya ibu. Nanti ulama nanya, terus kalau bukan urusan perang ini, kenapa? Apa ente punya suami ataupun ente punya ayah ataupun ente punya anak meninggal katanya? Enggak, anda nggak mikirin daripada istri anak, suami anak, bapak anak, anak-anak anda nggak mikirin. Terus kenapa kata ulama? Kira-kira ada orang kejar begitu?
bukan gara-gara perang, bukan gara-gara meninggal, kagak ketahuan sedihnya gitu, bingung kagak? Bingung, ini ulama juga bingung. Terus kenapa dia nangis kayak begitu? Nanti nangis keadaan yang kayak begini kenapa katanya? Dibilang sama ibu apa? Karena ana udah 3 malam nggak mimpi ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu lama langsung kaget. 3 hari, 3 malam udah nggak mimpi ketemu Rasulullah. Ini ulama nanya, sebelum 3 hari, ente tiap hari mimpi ketemu Rasulullah? Dia bilang, iya setiap hari ana mimpi mandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi udah 3 hari ini ana kagak mimpi ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama langsung nanya, Bu, terus ente amalannya apa? Sehingga setiap hari ente bisa mimpi ketemu sama Nabi alaihi salatu wasallam. Ini ibu bilang, enggak aneh habiskan katanya setiap hari lewat daripada 1 hari kecuali aneh habisin sholawat sebanyak 25.000 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan perang, dalam keadaan ngurus keluarganya, dalam keadaan ngurus suami dan anak-anaknya. Ini ibu membaca 25.000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad dengan rasa rindu, kecintaan, pengen ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi nggak perang, kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada salawat kita kepada Nabi Muhammad setiap harinya yang kita baca. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahin sama Allah Subhanahu wa taala lisan kita, hati kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa daripada membaca salawat kepada Rasulullah sehingga kita bisa bermimpi memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah berkahi perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, Allah menjadikan daripada kita semua yang hadir tidak bangun daripada tempat yang mulia ini kecuali dihapuskan dosa kita, kesalahan kita, khilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kebaikan dan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah jaga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah persatukan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan umur ulama-ulama kita, Allah panjangkan daripada umur guru-guru kita, Allah tetapkan istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan kita semua sebagai murid-murid yang beramal di jalan yang benar, di jalan yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak ada satu hajat kita kecuali dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senang ditambahkan kesenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua hajat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu dan amal kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, berjalan di dalam kehidupan kita dengan jalan amal, jalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah wafatkan kita, sebelum wafat kita, sebelum mati kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang terbesar, bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi kita atau dalam keadaan nyata kita bisa memandang wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dalam keadaan diamankan oleh Allah di dalam kubur kita, dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan nanti di padang mahsyar dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjumpai Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta orang yang kita cintai, anak-anak keturunan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata, tutur bahasa dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Panjang lebar salam mutiara yang indah. Mudah-mudahan apa yang kita simak, kita ambil petik pelajaran apa yang disampaikan oleh guru kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan kalimat taqwa, kita baca Fatihah. Kita lihatkan untuk orang tua kita, kakak nenek kita, sama kaum saudara kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah.
dan juga yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan berkahnya Fatihah menjadi obat khususan untuk adik daripada saudara kita, abang kita, Bang Muslim, ya, yang saat ini di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah jadikan penyakit yang bermanfaat, sembuh dan juga sembuh yang bermanfaat. Allah kembalikan kesehatannya ke kesehatan yang sempurna. Allahumma rabbun nas atibul ba'sa isbi anta syarif la syifaa illa syifaa la saqama ala hadhihi niyya ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wajib minta satu kali lagi Fatihah. Ya, untuk tanggal 4 November ya, ada apa namanya, unjuk rasa ya, unjuk rasa di Jakarta ya. Kita doakan ya, apa yang menjadi hajat atau menjadi niatnya para orang-orang soleh, guru-guru kita doakan untuk guru-guru kita semuanya yang hadir pada saat itu nanti. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan perlindungan, Allah berikan bimbingan, dan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dapat membimbing kita selalu di jalan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama guru-guru kita bisa tegakkan agama Allah yang dibawa oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتباركنا من بعده تباركا معصوما ولا تجعلنا سكيا ولا مرحوما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وتولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.